Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang judul kami yaitu studi kasus pembangkit listrik tenaga biogas di Desa Muara Ampulu, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Kami terdiri atas 3 orang, yaitu pertama ada saya, John Andika Sembiring dengan NIM 21040402011. Saya Restu Albani dengan NIM 2104 02029. Dan saya Kevin Manukar Nenggolan, NIM 2104 02036. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada latar belakang. Adapun kebutuhan energi listrik manusia terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk di seluruh dunia. Energi listrik menjadi esensial bagi sektor-sektor seperti rumah tangga, industri, umum, dan komersial. Menurut Indonesia Energy Outlook tahun 2019, proyeksi permintaan energi listrik dari tahun 2018 hingga 2050 mencapai peningkatan sebanyak 9 kali lipat. Pada sektor industri sangat signifikan dalam memajukan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain menciptakan peluang pekerjaan bagi masyarakat, sektor industri juga memberikan kontribusi yang besar terhadap tingginya angka ekspor di Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2019, industri kelapa sawit menjadi komoditas penyumbang terbesar dalam ekspor Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai 17.898,8 juta US dollar. Biasanya perusahaan pabrik kelapa sawit atau PKS hanya memasok tenaga listrik melalui pembangkit listrik biasa untuk mengatasi kebutuhan listrik yang besar. Perusahaan kelapa sawit telah menggunakan limbah padat seperti tandan kelapa sawit dan cangkang kelapa sawit sebagai sumber energi untuk boiler. Tetapi sebagian besar perusahaan kelapa sawit masih belum menggunakan limbah cairnya untuk memenuhi kebutuhan listrik. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa pada tahun 2022 produksi kelapa sawit di Indonesia mencapai 45,58 juta ton. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 1,02% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan sebesar 45,12 juta ton. Tren produksi kelapa sawit Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan dengan rekor produksi tertinggi dalam satu dekade terakhir mencapai 47,12 juta ton pada tahun 2019. Secara rinci, produksi kelapa sawit dari perkebunan besar mencapai 30,06 juta ton pada tahun 2022, sedangkan 15,52 juta ton berasal dari perkebunan rakyat. Next. Menurut data dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapanuli Selatan, luas lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Muara Ampulu, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 5.367 hektar. Luas lahan ini terdiri dari kebun kelapa sawit rakyat seluas 4.195 hektar, dan kebun kelapa sawit perusahaan seluas 1.172 hektar. Potensi energi biogas dari kelapa sawit di Desa Muara Ampolu sangat besar. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi energi listrik dari kelapa sawit adalah sebesar 1.288,4 megawatt hour per tahun, dengan kapasitas perkiraan dapat mencapai 3,5 megawatt hour. Dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Muara Ampolu sebesar 5.367 hektar. Menurut perkiraan kami, bahwa potensi energi listriknya dari desa tersebut dapat mencapai 1.277,5 megawatt hour per tahun. Berikut merupakan gambaran limbah kelapa sawit yang dihasilkan dari kebun kelapa sawit di Desa Muara Ampolu. Dapat kita lihat dalam tabel 1. Next. Selanjutnya ada tentang rumusan masalah. Tingginya jumlah produksi limbah kelapa sawit di perkebunan kelapa
sawit Desa Muara Ampolu memerlukan sebuah penanganan yang tepat, sehingga limbah tersebut tidak merusak dan mencemari lingkungan. Penanganan yang tepat tidak hanya dapat mereduksi limbah produksi kelapa sawit, namun juga dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik yang bisa menyuplai listriknya sendiri tanpa perlu bantuan dari pihak PLN lagi. Selain itu, pemanfaatan limbah kelapa sawit menjadi pembangkit listrik ini juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang optimal bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, disusunlah studi mengenai pembangunan PLTBG atau pembangkit listrik tenaga biogas. Next. Adapun tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui perencanaan pembangunan BLTG di Desa Muara Ampolu yang meliputi satu, mengetahui bagaimana pengolahan limbah pada kelapa sawit menjadi energi listrik. Yang kedua, mengetahui komponen-komponen pembangkit listrik tenaga biogas. Yang ketiga, mengetahui daya listrik yang dapat dihasilkan. Dan yang keempat, mengetahui berapa besar RAB yang dibutuhkan dalam kelayakan ekonomi. Selanjutnya ada manfaat studi. Manfaat dari studi ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang perencanaan BLTG kepada para pembaca, sehingga pembaca mengetahui apa saja yang harus dianalisa dalam merencanakan pembangunan BLTG. Selain itu, studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi terkait untuk menjadi alternatif dalam perencanaan BLTG Muara Ampolu. Yang terakhir dalam bab 1 itu ada batasan masalah. Tujuan dari pembatasan masalah agar permasalahan tidak meluas dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Dalam kajian studi ini, diberikan batasan masalah seperti yang pertama, lingkup studi dilaksanakan di Desa Muara Ampolu, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga biogas dilaksanakan dengan memanfaatkan limbah padat kelapa sawit berupa limbah tandan buah segar atau TBS. Yang ketiga, pembahasan merupakan perencanaan hingga perhitungan daya yang dihasilkan. Yang keempat, tidak membahas tentang operasi dan pendistribusian listrik. Yang kelima, tidak membahas secara detail tentang komponen mekanik dan elektrik. Yang keenam, tidak membahas analisa dampak lingkungan. Dan yang terakhir, tidak membahas stabilitas. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kami, Restu. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan bab 2 yang berisi tinjauan pustaka. Jadi sebelumnya kita membahas dahulu apa yang dimaksud dengan kelapa sawit. Jadi kelapa sawit itu adalah tanaman budidaya yang menghasilkan minyak nabati atau CPO. Jadi tanaman ini banyak kita jumpai di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Jadi selain dari CPO ini, tanaman budidaya kelapa sawit juga menghasilkan sebanyak 22% dari CPO, kemudian 5% kernel, kemudian ada juga menghasilkan limbah berupa tandan kosong kelapa sawit, kemudian ada juga menghasilkan limbah cangkang, kemudian menghasilkan wet decanter solid atau lumpur sawit, lalu ada serabut, dan juga ada limbah cair. Kemudian dari keempat limbah tersebut, limbah tandan kosong kelapa sawit atau TKKS merupakan limbah padat yang jumlahnya cukup besar, tapi pemanfaatannya masih belum terlalu baik. Sementara limbah ini termasuk limbah yang besar gitu. Jadi dia hanya dibakar saja dan juga sebagian itu dihamparkan pada lahan kosong sebagai pupuk di kawasan sekitar pabrik. Kemudian kita juga melihat pembagian dari limbah kelapa sawit. Jadi limbah kelapa sawit itu ada 3 jenis, yaitu limbah padat, limbah cair, dan juga limbah gas. Limbah padat dari perkebunan kelapa sawit ini seperti TKKS yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian ada serat, buah, kemudian ada cangkang dan juga pelepah. Di sisi lain, limbah cair kelapa sawit itu dikenal sebagai POMI atau palm oil milk effluent yang merupakan sisa-sisa dari proses pengolahan minyak kelapa sawit.
Selain itu, limbah gas juga menjadi bagian dari hasil samping industri kelapa sawit. Namun meskipun dia itu berupa limbah, namun limbah dari kelapa sawit ini masih bisa kita manfaatkan. Salah satunya bisa dijadikan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga, dapat kita manfaatkan di pakan ternak, atau juga diolah menjadi pupuk organik. Jadi limbah kelapa sawit bukan hanya menjadi masalah lingkungan, tapi juga sebenarnya ia memiliki potensi untuk menjadi sumber daya yang berharga dalam mendukung keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Kemudian dari studi kami ini, kami mengambil limbah padat kelapa sawit untuk dijadikan biogas yang akan membangkitkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga biogas. Jadi biogas itu merupakan produk akhir dari proses alami anaerobik yang tidak memerlukan oksigen, yang terdiri dari gas metana sebagai komponen utamanya, dan juga gas karbon dioksida, hidrogen sulfida, air, dan juga air sebagai komponen ikutannya. Biogas ini adalah gas yang mudah terbakar, yang bersifat hampir sama dengan gas alam yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Kemudian kita lihat pengolahan limbah padat kelapa sawit menjadi biogas untuk dijadikan sebagai pembangkit listrik melibatkan beberapa langkah, yaitu yang pertama, pengumpulan limbah padat kelapa sawit. Yang kedua adalah proses pengolahan. Yang ketiga adalah pembagian biogas, di mana pada proses pengolahan ini, limbah padat kelapa sawit diolah menjadi biogas melalui proses fermentasi anaerobik. Proses ini melibatkan pemisahan limbah padat kelapa sawit menjadi bagian lain, seperti bagian anaerobik dan bagian non-anaerobik. Dalam bagian anaerobik, limbah padat kelapa sawit dicampur dengan air dan mengalami proses dekomposisi oleh mikroorganisme. Kemudian dia mengeluarkan gas metana, yang kemudian gas metana tersebut digunakan untuk pembangkit listrik tenaga biogas. Jika dibandingkan efektivitas penggunaan bahan baku untuk pengolahan biogas antara limbah cair dan limbah padat memiliki potensi yang sangat besar. Beberapa limbah padat yang dapat digunakan yaitu adalah serat dan cangkang, yang biasanya digunakan sebagai bahan baku tambahan untuk pembakaran di boiler yang dibutuhkan oleh PMKS. Kemudian dalam proses ini memiliki kendala berupa kandungan kadar air yang tinggi, serta residu yang ditinggalkan akan mencemari lingkungan dan juga menurunkan efektivitas kerja dan alat lainnya. Jadi kami di sini menggunakan limbah padat berupa limbah padat yang cukup besar, yaitu tandan kosong kelapa sawit atau TKKS. Sebagai limbah padat yang diolah menjadi energi biogas. Kemudian komponen-komponen yang diperlukan pada pembangkit listrik tenaga biogas yaitu adalah digester, di mana digester ini adalah tempat limbah organik seperti limbah padat kelapa sawit diolah melalui proses fermentasi anaerobik untuk menghasilkan biogas. Proses fermentasi ini melibatkan mikroorganisme yang memecah bahan organik menjadi gas metana dan karbon dioksida. Kemudian ada bag kontrol, adalah tempat untuk mengontrol limbah dari pabrik kelapa sawit. Kemudian ada combine still, yaitu merupakan perangkat atau sistem yang digunakan untuk menggabungkan atau memadukan gas-gas yang dihasilkan selama proses biogas. Kemudian ada generator listrik, yaitu untuk mengubah energi dari biogas tersebut menjadi energi listrik. Jadi generator listrik adalah komponen yang paling penting dalam proses
konversi energi ini. Kemudian yang terakhir ada cooling tower tank yang merupakan tangki untuk mendinginkan suhu gas atau cairan yang dihasilkan selama proses biogas tersebut atau selama proses perubahan dari limbah padat menjadi energi biogas. Kemudian ada rumus-rumus yang diperlukan untuk perhitungan. Yang pertama itu adalah kapasitas biogas. Kapasitas biogas ini diperlukan untuk menjaga operasi pembangkit listrik tenaga biogas agar tetap terus bisa menghasilkan energi listrik. Jadi kapasitas biogas sama dengan P listrik dikali N biogas, di mana P listrik itu adalah kapasitas listrik yang kita inginkan, lalu N biogas adalah persentase konversi biogas menjadi energi listrik. Kemudian adalah jumlah digister, yaitu untuk menghasilkan biogas dalam operasi, maksudnya untuk menghasilkan biogas yang cukup, karena digister ini untuk mengolah kelapa sawit tadi menjadi biogas. Tentu harus kita hitung berapa jumlah yang diperlukan dari digister tersebut. Jadi jumlah dari digister itu adalah Q biogas atau kapasitas biogas dikali 1000 per Y biogas, di mana Y biogas itu adalah persentase berat dari energi biogas yang dihasilkan. Kemudian adalah jumlah limbah padat kelapa sawit, di mana rumusnya itu adalah N TKKS, jumlah limbah padat kelapa sawit, sama dengan Q biogas dikali 1000 per X TKKS, di mana X TKKS adalah persentase berat limbah padat kelapa sawit dalam biogas. Kemudian ada jumlah generator listrik, itu rumusnya Q listrik per EF generator, di mana Q listrik adalah kapasitas listrik yang diinginkan, dan EF generator adalah efisiensi generator listrik yang kita gunakan. Kemudian adalah payback. Payback itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk membayar investasi pembangkit listrik tenaga biogas. Dengan ini rumusnya adalah I investasi per P rata-rata, di mana I investasi adalah investasi awal dan P rata-rata adalah pendapatan bersih setiap tahunnya. Baik, begitulah dia untuk bab 2. Kemudian kita sambung di bab 3 ini adalah metode penelitiannya. Kita lihat di sini penelitian kami dilakukan di Desa Muara Ampolu, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian desa ini terletak sekitar 250 km dari Kota Medan. Dan kita lihat bahwa tanah di Desa Muara Ampolu sebagian besar merupakan tanah aluvial yang subur dan juga cocok untuk perkebunan kelapa sawit. Kita lihat di sini. Nah, yang berwarna merah ini adalah lokasi dari studi pembangkit listrik tenaga biogas. Ini merupakan Kecamatan Batang Toru, dan kami melakukan studi di daerah ini di bagian pesisir Sumatera Utara. Kemudian ini adalah kondisi kebun kelapa sawit Desa Muara Ampolu. Jadi kebun kelapa sawit ini dikelola oleh suatu perusahaan. Nama perusahaannya adalah Samukti Karya Lestari. Dan ini adalah kenampakannya yang kami ambil dari Google Maps. Kemudian ini adalah limbah cair kelapa sawit, dan ini merupakan limbah padatnya. Kemudian data teknis pembangkit. Komponen utama dari pembangkit listrik tenaga biogas ini adalah tangki biogas, turbin gas, generator listrik, dan juga sistem kontrol. Tangki biogas digunakan untuk menyimpan biogas, turbin gas digunakan untuk menggerakkan generator listrik, kemudian
Generator listrik digunakan untuk menghasilkan listrik. Sistem kontrol digunakan untuk mengatur operasi pembangkit listrik. Kemudian kita lihat kondisi PLTBG dilihat dari atas. Kemudian ini adalah gambar dari tangki penyimpanan biogas. Kemudian ini adalah gambar dari generator listrik. Kemudian data-data yang diperlukan, yang pertama itu kita memerlukan data geografis dan topografi. Jadi data ini memberikan pemahaman mendalam tentang kondisi fisik dan lingkungan di lokasi tersebut. Kemudian adalah kondisi cuaca dan iklim, lalu ada dampak lingkungan, lalu data teknis pembangkit, data sumber baku, dan yang terakhir adalah kapasitas dan desain dari PLTBG. Kemudian ada pun tahapan penyelesaian studi. Yang pertama, kami melakukan review data yang ada, kemudian kami melakukan analisis mendalam, lalu ada penyempurnaan rencana, kemudian ada persiapan, dokumentasi, dan presentasi, lalu ada diskusi dan validasi. Dan berikut ini adalah gambar dari sistem pembangkit listrik tenaga biogas dari limbah padat kelapa sawit. Dan juga di sini ada diagram alir atau flowchart dalam pengerjaan perencanaan ini. Jadi yang pertama kami melakukan identifikasi lokasi, kemudian mengumpulkan data-data berupa topografi, kemudian luas kebun, potensi energi, jumlah limbah. Kemudian kami lakukan uji kolerasi data, kemudian studi kelayakan, lalu ada desain dan perencanaan PLTBG, kemudian ada konstruksi pembangkit dan pengoperasian, dan kemudian selesai. Untuk bab 4-nya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Kevin Manukar Nenggolan. Kepada Kevin, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu hasil dan pembahasan dari perencanaan studi pembangkit listrik yang ada di Tapanuli Selatan ini. Di sini, di bagian 4.1-nya itu analisis produksi bahan baku. Sebelum kita mengetahui ini, tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana sistem daripada prosesan dari bahan baku limbah sawit ini menjadi energi listrik tadi. Pertama dia tadi akan dikumpulkan limbahnya, kemudian yaitu berupa padat yaitu TBS, kemudian akan dicairkan menjadi CPO dan akan dipanaskan dengan suhu yang tinggi dan menghasilkan uap ini akan menghasilkan memutar generator yang akan menghasilkan listrik. Kemudian di sini kita akan menganalisis berapa daya yang akan dihasilkan. Adapun data limbah sawit dan potensi energi dari kelapa sawit di Desa Muara Ampulo, Kecamatan Patong Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu dapat dilihat di sini. Ini kami mengasumsikan bahwa potensi energi daripada daerah ini sampai tahun 2028. Di sini perhitungannya tadi memiliki kapasitansi 3,5 megawatt dalam sekali proses, di mana kami mengasumsikan bahwa dari data memiliki luas daripada kebun Desa Muara Ampulo kelapa sawit Desa Ampulo ini sekitar 5.367,4 hektar, dan kami mengasumsikan bahwa dihasilkan itu 100 tonnya per hektarnya, sehingga dapat dikalikan 17,5 juta ton. Nah, nanti dalam perhitungannya di sini diasumsikan akan menghasilkan daya energi sekitar 1.277,5 megawatt per tahunnya ini. Dengan tahun 2004 begitu akan ada peningkatan luas kebun sekitar kami mengasumsikan sekitar 5.400 hektar, di mana per hektarnya itu akan menghasilkan 1.200 ton limbah padat yang akan dikonversi. Di sini produksi TBS-nya 20 juta ton. Kemudian akan menghasilkan potensi energi sekitar 1.350 megawatt. Nah, di sini pada tahun 2028 akan meningkat, luas lahannya mencapai 6.100 hektar, dan produksi TBS-nya juga
diiringi dengan peningkatan yaitu menjadi 190 ton per hektarnya. Kemudian kita kalikan, maka menghasilkan produksi TBS yang merupakan limbah padatnya sekitar 70 juta ton. Kemudian akan konversi menjadi CPO, yaitu limbah cairnya akan menghasilkan potensi energi sekitar 1.600 megawatt. Next. Kemudian bagaimana perhitungannya? Di sini analisa perhitungan energi potensial dari limbah sawit itu dapat dicari dengan berikut. Pada proses berikut, dia akan diubah atau TPS tersebut akan diubah menjadi CPO atau limbah cairnya, kemudian akan proses untuk diolah menjadi uap, yaitu biogasnya setelah difermentasi dan dilakukan teknologi-teknologi pada proses alat-alat atau komponen PLTBG yang akan kami rancang. Kemudian memiliki perhitungan energi, yaitu di sini per tahun 2023 untuk perhitungan energinya kita asumsikan bahwa persentase CPO yang akan dihasilkan sebesar 40% dari TBS yang akan diolah. Di sini untuk mencari CPO-nya tadi dengan cara CPO sama dengan 40/100. Ini persentasenya tadi dikali dengan limbah padatnya TBS per tahunnya tadi. Menjadi 40/100 dikali 12,5 juta ton akan menghasilkan 7 juta ton. Kemudian untuk menghasilkan daya listrik, CPO kembali akan jadi bahan bakar yang dimana akan menggerakkan turbin atau generator untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian kita mencari berapa sih daya listrik yang akan dihasilkan dari 7 juta ton CPO atau limbah cair tersebut. Next. Di sini menurut data tadi tahun 2023 sudah dijelaskan di situ tadi bahwa untuk mencari Q biogas yaitu P listrik dikali dengan N biogas. Kemudian kita di sini akan mencari P listriknya yaitu daya listriknya. Tadi persentase dikali dengan Q biogas. Q biogas ini merupakan jumlah CPO-nya tadi. Kemudian 50% atau 50/100 dikali dengan 7 juta ton akan menghasilkan 3,5 megawatt kapasitas energi. Nah, inilah tadi asumsi bahwa kapasitas daripada PLTBG studi kasus kami yang akan dihasilkan. Kemudian dikali 12 bulan, ini dalam satu kali operasi dikali dengan 12 bulan. Maaf, di sini salah, ini dikali 365 akan menghasilkan per tahunnya itu 1.277,5 megawatt di tahun 2023. Kemudian akan dihitung secara per tahunnya pada tahun 2004 tadi dengan rumus ini juga akan menghasilkan 1.390 megawatt, tahun 2005 1.460 megawatt, 2006 1.500 megawatt, 2007 1.575 megawatt, dan di akhir asumsi kami bahwa potensi energi yang akan dihasilkan pada tahun 2028 akan sebesar 1.600 megawatt. Dengan kesimpulan ini, untuk jumlah potensi diasumsikan pada studi pembangkit listrik kami ini PLTBG berpotensi menghasilkan daya listrik yang sangat besar, sekitar 8.762,5 megawatt. Ini merupakan total semua potensi energinya dari tahun 2003 sampai 2028. Ini sungguh memiliki potensi listrik yang sangat besar yang harus dikelola karena dia merupakan faktor energi listrik yang ramah lingkungan untuk masyarakat. Next. Pada bagian 4.3 ini akan analisis daya yang akan dihasilkan. Nah, di sini dinyatakan bahwa berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, terdapat beberapa asumsi, yaitu 40% dari tandan buah segar TBS diolah menjadi CPO atau Crude Palm Oil, menghasilkan 7 juta ton CPO. Dari CPO yang dihasilkan, 50% diolah kembali menjadi bahan bakar gas yang akan menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, dan dapat dihasilkan untuk hasil produksi konversi per tiap hari atau per tiap produksinya aktifnya itu sekitar 3,5 megawatt. Berarti kapasitas energi sekali produksi. Kemudian dikalikan beberapa kali produksi atau dalam setahun akan menghasilkan 1.277,5 megawatt. Kemudian untuk perkiraan total potensinya tadi yaitu sebanyak 8.762,6 megawatt.
atau bisa melebihi 10.000 megawatt untuk tahun 2023 jumlahnya. Oke, kemudian di bab 5 saya akan menjelaskan kesimpulan sarannya. Di sini kesimpulan yang kami dapat bahwa untuk potensi daripada studi kasus pembangkit kami ini, kami simpulkan bahwa 40% dari tandan buah segar atau TBS yang merupakan limbah padatnya akan 40% akan diolah menjadi CPO, limbah cair. Ya. Kemudian pada tahun 2023 itu menghasilkan 7 juta ton CPO. Kemudian menghasilkan listrik dengan diolah kembali CPO-nya dengan persentase 50%. Kemudian kapasitas energi listrik daripada PLTBG ini diperkirakan 3,5 megawatt dan menghasilkan 1.277,5 megawatt pada sampel tahun 2023. Kemudian diperkirakan totalnya pada tahun total energi, potensi energinya hingga tahun 2028 menghasilkan 8.762,6 megawatt atau dapat menyentuh 10.000 megawatt. Kemudian saran untuk studi penelitian pemanfaatan limbah pabrik kelapa sawit untuk pembangkit listrik tenaga biogas PLTBG ini melibatkan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu analisis limbah dengan meneliti komponen limbah pabrik kelapa sawit untuk memahami potensi energi dan bahan yang dapat diekstrak, teknologi konversi yaitu dengan riset tentang teknologi konversi biomasa yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Seperti contohnya itu gasifikasi, pembakaran, pengaruh lingkungan dengan meninjau dampak lingkungan dan proses ekstrak energi dari limbah kelapa sawit. Dan identifikasi cara untuk meminimalisir aspek ekonomi, evaluasi kelayakan ekonomi proyek, termasuk biaya investasi awal. Nah, dalam arti ini sarannya itu di mana dalam pembuatan studi kasus pembangkit ini harus diperhitungkan juga pengaruh lingkungan, kemudian biayanya, bagaimana keefisienannya untuk menghasilkan energi listrik yang lebih ramah lingkungan. Next. Baiklah, berikut daftar pustaka yang dapat dilihat. Di sini kami mengambil beberapa teori ataupun jurnal-jurnal internasional ataupun dari nasional. Demikianlah presentasi dari kelompok 8 tentang studi kasus pembangkit listrik. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman kami Kevin Manukar. Jika ada kesalahan kata dalam presentasi yang kami sampaikan dari kelompok 8, kami mohon maaf. Terima kasih.